Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar? Semoga tetap sehat dan tambah semangat. Pada pertemuan kita yang kedua ini, kita akan membahas tentang metode pendekatan pendapatan nasional. Saya mau bertanya nih, apakah orang tua kita mempunyai usaha bisnis? Tentu punya. Seperti yang saya jelaskan di dalam pertemuan kita yang pertama dalam pendapatan nasional. Tentu saja, usaha bisnis atau perusahaan yang dimiliki oleh orang tua kita akan memberikan sumbangan ke dalam pendapatan nasional atau kas pemerintah berupa pajak. Nah, apa-apa saja bidang-bidang produksi yang ada di Indonesia yang memberikan sumbangan, yang memberikan pendapatan nasional kepada kas negara. Ayo kita sebutkan. Yang pertama adalah ekstraktif. Ekstraktif adalah kegiatan produksi yang mengambil langsung dari alam, contohnya adalah pertambangan. Yang kedua adalah agraris. Agraris terdiri dari yang pertama pertanian, yang kedua peternakan, yang ketiga adalah perikanan. Selanjutnya adalah kehutanan. Indonesia terkenal dengan hutan hujan tropis yang banyak memberikan dampak terhadap perekonomian Indonesia. Salah satunya adalah sumbangan terhadap kas negara. Yang keempat adalah jasa. Jasa di Indonesia cukup banyak, bukan? Contohnya adalah bank dan pendidikan. Yang kelima adalah usaha perdagangan. Usaha perdagangan ini meliputi domestik, begitu juga dengan internasional. Nah, anak-anak, cukup banyak bidang-bidang produksi di Indonesia yang banyak memberikan sumbangan terhadap perekonomian di Indonesia, terutama dalam pendapatan nasional. Di tengah pandemi, sektor pertanian terus mampu menjaga tren positif kontribusinya pada ekonomi nasional selama tahun 2020. Kontribusi positif ini tidak lepas dari peran para petani yang tetap produktif, serta peran Kementerian Pertanian dalam mendukung produktivitas para petani. Kemudian yang kedua, Mbak Tasya tadi betul. Dalam rilis yang dikeluarkan BPS Badan Pusat Statistik pada Jumat 5 Februari 2021, sektor pertanian termasuk dalam 7 sektor yang mencatatkan angka pertumbuhan positif dalam pertumbuhan ekonomi nasional selama 2020. Di tengah lesunya ekonomi dan ancaman pandemi, ternyata para petani di Indonesia tetap produktif dan mampu menyumbangkan angka positif pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan data BPS, kontribusi pertumbuhan ekonomi dari sektor pertanian di kuartal keempat tahun 2020, terutama dari pertumbuhan domestik bruto, mencapai 2,59%. Sejumlah faktor pemicu meningkatnya sektor pertanian selama tahun 2020, diantaranya komoditas tanaman pangan yang tumbuh 10,47%, peningkatan luas panen padi dan jagung, komoditas hortikultura, terutama meningkatnya permintaan buah-buahan dan sayuran di saat pandemi, serta pertumbuhan komoditas kelapa sawit hingga 1,13%. Triwulan keempat tahun 2020 ini, sektor pertanian secara Y-on-Y tumbuh 2,59%. Jadi kita lihat, selama pandemi COVID, pertumbuhan sektor pertanian selalu positif mulai dari triwulan 1, 2, 3, dan 4. Untuk triwulan keempat ini, pertumbuhan sektor pertanian dipicu hampir seluruh subsektor. Kita lihat tanaman pangan tumbuh sebesar 10,47% karena ada peningkatan luas panen padi dan beberapa tanaman pangan lainnya seperti kacang tanah dan kacang hijau. Tanaman hortikultura juga masih tumbuh 7,85%. Tanaman perkebunan juga masih tumbuh 1,13%. Itu yang menyebabkan ekspor pertanian selama tahun 2020 juga menunjukkan peningkatan. Kementerian Pertanian mengapresiasi kontribusi para petani yang tangguh menghadapi kondisi yang sulit selama pandemi dan mampu tetap produktif dan menyumbangkan angka positif dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Kementerian Pertanian berkomitmen akan terus menjaga momentum positif ini di tahun 2021 agar kontribusi sektor pertanian tetap terjaga, bahkan meningkat. Tim Liputan, Metro TV.
Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Baik ekspor maupun impor kembali bergeliat. Hal ini didorong oleh kenaikan harga sejumlah komoditas seperti minyak kelapa sawit, karet, dan batu bara. Data Badan Pusat Statistik mencatat nilai ekspor September mencapai 14,01 miliar dolar Amerika Serikat. Mendekati angka September 2019 lalu dan tumbuh sekitar 7% dari bulan sebelumnya. Sementara nilai impor pun lebih tinggi secara bulanan, menjadi 11,57 miliar dolar Amerika Serikat. Surplus neraca perdagangan melebar menjadi 2,44 miliar dolar. Namun BPS tidak dapat memastikan apakah tren konsumsi yang memengaruhi ekspor impor di akhir tahun yang biasanya naik juga akan terjadi di tahun ini. Nah, sekarang kita mau mempelajari metode pendekatan pendapatan nasional. Ada 3 cara untuk menghitung pendapatan nasional dengan 3 metode. Yang pertama adalah metode produksi. Metode pendekatan produksi dengan menjumlahkan seluruh hasil produksi dari seluruh berbagai sektor lapangan dalam jangka waktu 1 tahun. Apa-apa saja itu? Yang pertama adalah agraris, yang kedua adalah ekstraktif, yang ketiga adalah jasa, yang keempat adalah perdagangan. Dan yang kedua adalah metode pendekatan pendapatan, yaitu menjumlahkan seluruh hasil pendapatan rumah tangga konsumsi dalam jangka waktu 1 tahun, berupa sewa, upah, laba, dan bunga. Yang ketiga adalah metode pendekatan pengeluaran. Metode pendekatan pengeluaran dilakukan dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran konsumsi berupa investasi, pengeluaran pemerintah, pengeluaran rumah tangga konsumsi, dan ekspor impor. Nah, kita akan melihat bagaimana contoh perhitungan metode pendekatan pendapatan nasional. Mari kita simak tayangan berikut. Baik anak-anak, sekarang kita akan melihat contoh-contoh perhitungan metode pendekatan pendapatan nasional. Yang pertama adalah metode pendekatan produksi. Kita harus melihat dan mengetahui kembali pengertian daripada pendekatan produksi. Metode ini menggunakan nilai tambah produk atau disebut dengan value add atau nilai produk jadi. Yang dimaksud dengan nilai tambah atau value add adalah selisih antara nilai output barang jadi itu sendiri dan nilai input atau barang mentah. Kenapa harus dilakukan perhitungan nilai tambah? Agar tidak terjadi perhitungan ganda atau disebut dengan double counting. Apa akibat yang dilakukan jika terjadi perhitungan ganda? Yang pertama, suatu produk hasil produksi digunakan sebagai bahan baku untuk produksi yang lain. Artinya, dapat dihitung 2 kali. Yang kedua, nilai produk juga dapat dihitung sebanyak 2 kali sehingga menimbulkan nilai yang sangat besar. Baik, kita akan melihat contoh dalam tabel sektor produksi suatu negara. Adanya 5 sektor produksi, di mana dalam tabel tersebut ada 4 kolom yang memuat sektor produksi, nilai input, nilai output, dan nilai tambah. Pertanian, nilai inputnya 300, nilai outputnya 0, sehingga nilai tambahnya adalah 400. Pabrik benang, nilai inputnya 400, nilai outputnya 300, nilai tambahnya 100. Pabrik tekstil, nilai inputnya 600, nilai outputnya 400, dan nilai tambahnya 200. Industri garment, nilai inputnya 800, nilai outputnya 600, dan nilai tambahnya 200. Perdagangan, nilai inputnya 1000, nilai outputnya 800, nilai tambah 200.
Sehingga total dari nilai input keseluruhan adalah 3.100 dan total nilai output keseluruhan adalah 2.100. Sehingga nilai tambahnya adalah nilai input dikurang dengan nilai output menghasilkan 1.000. Yang kedua adalah metode pendekatan pendapatan. Dirumuskan dengan R tambah W tambah I tambah P. Atau pendapatan nasional sama dengan sewa tanah tambah upah tambah bunga tambah dengan laba. Kita lihat contoh perhitungan soalnya. Diketahui komponen perhitungan pendapatan nasional. Ada sewa tanah 1 juta rupiah, upah tenaga kerja 500.000 rupiah, bunga modal 200.000 rupiah, laba pengusaha 10.000 rupiah, pengeluaran konsumsi 1 juta, pengeluaran investasi 750.000. Hitunglah besarnya pendapatan nasional dengan menggunakan pendekatan pendapatan. Baik, kita langsung memasukkan angka-angka tersebut. Sewa tanah 1 juta, upah 500.000, bunga 200.000, dan laba 10.000. Pendapatan nasional sama dengan R tambah W tambah I tambah P. 1 juta ditambah dengan 500.000 tambah 200.000 tambah 10.000 menghasilkan 1.710.000. Dan yang ketiga adalah metode pendekatan pengeluaran atau yang biasa disebut dengan Jigsaw. C tambah I tambah G tambah buka kurung ekspor dikurang dengan impor. Konsumsi ditambah investasi tambah pengeluaran pemerintah ditambah ekspor dikurang dengan impor. Kita lihat contoh perhitungan soal. Jumlah konsumsi dalam suatu negara ada 200.000. Jumlah investasi ada 150.000. Jumlah pengeluaran pemerintah 165.000. Jumlah ekspor 185.000. Jumlah impor 50.000, jumlah penduduk. Jumlah penduduk ada sebanyak 200 juta jiwa dan ada penyusutan atau depresiasi sebanyak 100.000. Kita disuruh untuk menghitung pendapatan nasional dengan menggunakan pendekatan pengeluaran. Baik, kita lihat angkanya. Konsumsi tadi 200.000, investasi 150.000, pengeluaran pemerintah 165.000, ekspor 185.000 dan impor 50.000. Pendapatan nasional sama dengan konsumsi ditambah investasi ditambah pengeluaran pemerintah tambah buka kurung ekspor dikurang dengan impor. 200.000 tambah 150.000 tambah 165.000 tambah buka kurung 185.000 dikurang 50.000 menghasilkan 650.000 rupiah. Jadi demikian contoh-contoh perhitungan pendekatan pendapatan nasional dengan menggunakan 3 metode. Anak-anak sekalian, kita akan mengetahui manfaat dari perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama adalah mengetahui dan menganalisis struktur perekonomian suatu negara. Kita tahu bahwa Indonesia 75% adalah sektor agraris. Oleh karena itu, upaya pemerintah kita menuju sektor industri sedang dilakukan supaya negara kita bisa seperti negara-negara lain, yaitu di sektor industri atau negara maju. Yang kedua, membandingkan perekonomian dari tahun ke tahun. Nah, ini sebagai data analisis daripada pemerintah bagaimana meningkatkan perekonomian negara kita. Yang ketiga adalah membandingkan perekonomian antar daerah, baik itu antar provinsi maupun antar kabupaten. Anak-anak, untuk lebih memahami dan memperdalam materi tentang metode pendekatan pendapatan nasional, mari kalian membaca buku di Lensa Kegiatan Ekonomi kelas 11.
halaman 4 sampai halaman 8. Sampai bertemu minggu depan. Terima kasih.